Tanggap! Maju! Jalan! Helm! Kiri! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Ajaria Adventure. Insya Allah besok tanggal 17 Agustus tahun 2024 bangsa kita telah merdeka selama 79 tahun ya guys. Dirgahayu Republik Indonesia 1945 sampai tahun 2024, dimana besok insya Allah kegiatan akan dilakukan oleh putra putri terbaik bangsa, yaitu untuk menjadi pasukan pengibar bendera yang insya Allah akan dilaksanakan di IKN, ibu kota baru kita, negara kita insya Allah ya guys. Dan beberapa hari lalu terjadi polemik yang dimana kita dapati 18 putri ini diseragamkan, dimana mereka ini juga ada yang berhijab. Pada saat acara pengukuhan mereka itu terlihat di layar televisi, di berita-berita itu mereka tidak mengenakan hijab, sehingga ini membuat pertanyaan yang menimbulkan polemik besar ya guys. Bahkan sempat dari pemerintah daerah Aceh akan menarik putri terbaiknya, yang bila mana harus melepas jilbab untuk menjadi paskibra skala nasional ini ya guys. Akan tetapi akhirnya BPIP ini mengeluarkan statement ya, atau memberikan jawaban atas polemik itu, bahwa pada saat acara pengukuhan tersebut ini diseragamkan dan tidak ada paksaan, kata beliau ini, kata ketua BPIP-nya, tidak ada paksaan gitu, diseragamkan agar tidak memakai jilbab atau hijab. Pada saatnya nanti acara di hari H tanggal 17 Agustus diperbolehkan untuk menggunakan hijabnya kembali. Berikut adalah berita yang saya ambil dari kanal Metro TV, di mana orang tua dari putri yang melepas hijabnya saat pengukuhan tersebut merasa terpukul dan kecewa. Pengukuhan Paskibraka Nasional 2024 yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN menghebohkan publik. Beberapa anggota Paskibraka terlihat tidak mengenakan jilbabnya saat acara itu. Salah satu orang tua pun terkejut dan terpukul atas kejadian tersebut. Gatot Susilo Eko Budianto, ayah dari Paskibraka Nasional perwakilan Sulawesi Tengah, Zahra Aisyah Aplizia, merasa bangga melihat putrinya sudah resmi menjadi anggota Paskibraka. Namun di balik itu ia menyimpan rasa sedih dan kecewa karena saat pengukuhan putrinya tidak memakai jilbab. Padahal sejak SD ia sudah berjilbab. Tidak hanya Zahra, anggota Paskibraka dari beberapa provinsi yang berjilbab tiba-tiba juga melepas jilbabnya. Gatot ingin meminta klarifikasi sejelas-jelasnya dari BPIP Pusat sebagai badan pembina dari Paskibraka. Sampai pada saat mengikuti seleksi ini. Pada saat kemarin nonton YouTube itu bangga, terharu karena sudah dikukuhkan sebagai Paskibraka Nasional 2024. Tetapi sekaligus juga sedih dan miris karena pada saat pelaksanaan pengukuhan itu
anak itu tidak pakai jilbab. Nah, kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fondasi agama itu. Anak ini dari SD sudah pakai jilbab sampai pada saat mengikuti seleksi ini. Aku mengaku. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka di Istana Garuda IKN. Dalam pengukuhan, 76 anggota Paskibraka yang berasal dari 38 provinsi berikrar sebagai putra Indonesia. Kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Dan berikut ini adalah nasihat dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, yang akan menjelaskan pentingnya seorang wanita muslimah itu untuk berhijab. Dan sekaligus ini menutup perjumpaan kita pada saat ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan para wanita yang bertabarruj? Tabarruj ini maksudnya terlihat auratnya ya. Dikatakan mereka tidak akan bisa mencium wanginya surga dari jarak sekian dan sekian. Apakah mereka juga bisa memberikan syafaat dari Allah? Tentu saja yang dimaksud dengan tidak bisa mencium bau surga adalah mereka kalau meninggal tidak sempat taubat, mereka akan mendapatkan hukuman, gitu kan? Mencium bau surga di sini masuk dalam timbangan amal. Dilihat lagi timbangan amalnya. Kalau timbangan amalnya lebih banyak, ya, lebih banyak misalnya ya, misal pun, maka itu mungkin dia masih bisa selamat. Tapi memang membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina, 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, sama, dosa besar. Pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa ini? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian terutama, yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini, itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Was-was syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita. Hati-hati. Jadi kalau dia meninggal tidak pakai hijab, Allahu a'lam, kemungkinan dia akan masuk, berat kan dosanya. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan bisa memberikan syafaat? Ini juga tidak tahu, tergantung kalau dia lolos. Oh, dia lolos, gitu kan? Tapi untuk mencari amal ibadah yang bisa berimbang dengan dosa tidak pakai hijab ini sulit. Nah, dosa besar.